Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita semua dengan Sohibul Gahwa. Nggak boleh ngibur, Sedikit ngawur, insya kalau Allah. terhibur. Iya. Baik lagi bersama kita dengan pembahasan tentang perjalanan hidup. Ada yang pengen sedikit saya tanyain kepada Bung Borak dengan Bung Peri Joni perihal tentang hidup ini. Saya bertanya kepada Bung Borak dulu. Bung Borak, tentang perjalanan hidup ya. Apa pengalaman yang paling mengubah dalam hidup Anda? Dalam arti Dalam arti cara kamu memandang dunia lah. Apa yang bisa bikin merubah kamu? ya berawal dari mungkin kita tarik dari masa kecil ya. Berawal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana, dengan saya sendiri yang ditinggal oleh bapak dari sejak umur 8 tahun. Di situ saya mencoba sempat hilang hara sedikit hingga ketika memasuki usia remaja saya berpikir, pernah saya bertanya, apa sih tujuan hidup sebenarnya? Kenapa hidup gini-gini aja? Maksudnya dalam arti kerja, tidur, liburan, kayak nggak ada seninya gitu ya. Tapi saya berpikir dan menemukan jawabannya, dan saya putuskan untuk mengaji ke Kiai Jamal Haidar. Ustaz ya. Berarti cara kamu memandang kamu terhadap dunia itu kurang lebih seperti itu jawabannya ya. Sekarang saya tanya, ini mau lebih apa ya? Lebih ke tanya jawab aja ya. Bebas mau tanya jawab aja. Ke Bang Peri Joni, apakah kamu pernah merasa kehilangan? Ya pernah. Kehilangan duit. Contohnya? Kehilangan bokap juga sih. Berarti udah, maaf saya potong, berarti udah sebelah ya ini dulu. Iya. Saya ikut terharu sedikit. Mungkin pertanyaan buat Bang Joni. Apa pengalaman hidup Anda yang paling berkesan di dunia ini? Joni. Ya bekerja di suatu ojol. Ojol ya. Iya. Jadi itu pengalaman paling berharga ya. Iya. Karena itu untuk menyambung kehidupannya. Iya. Berarti lebih kayak ke itu ya, apa namanya, bebas ya, Iya. kebebasan ya. Iya. Anda free, you well free ya. Iya. Oh, you well free. Free time. Free time. Free time. Saya juga pengen nanya lagi nih. Mungkin saya banyak pertanyaan kepada Anda semua di sini yang berdua. Apa momen tersulit di dalam hidup Anda? Ada gak kira-kira tersulit, paling bawah banget, sulit banget kayaknya ini hidup. Rasanya pengen bunuh diri aja. Itu mungkin hal-hal terbodoh Iya, kali. terbodoh. Enggak, ini hal tersulit enggak hal terbodoh, hal tersulit. Maksudnya gue ngertiin, mungkin bagi orang tersulit, tapi gue definisikan itu hal terbodoh. Boleh. Itu pernah, ya mungkin kisah asmara ya, putus cinta, itu hal terbodoh. Mungkin itu entah itu karena gangguan psikologi atau Gangguan jiwa bukan? Wah, psikologi. Psikologi. Mungkin bisa diartikan seperti itu kan. Anda psikolog di sini? Masih psikolog? Alhamdulillah pernah belajar tapi di Google. Hidup ini sudah gelap, semakin gelap. Ya balik lagi kan, mungkin itu hal terbodoh sih. Harus kehilangan itu sih perempuan. Begitu. Perempuan itu menurut saya itu hal-hal terbodoh yang sempat saya ada niat ke arah situ, tapi alhamdulillah pikiran saya masih lancar, akal saya masih berpikir, dan alhamdulillah hidayah datang dan akhirnya bisa back to back lah. Sekarang lanjut ke Mungkin pertanyaan buat ini kali biar adil, Bung Peri belum ditanya. Bung Peri silakan. Oh, gitu. Bung Peri, pengalaman hidup nih kan kita belum tahu nih pengalaman hidup yang terkonyol kali ya. Iya, mungkin. Kalau pengalaman terhidup yang terkonyol saya pernah kejepit di busway ketika saat pulang kerja. Itu sih yang terkonyol pengalaman hidup.
berhubung saya enggak, berhubung saya pekerjaannya waktu di Percetakan Negara Republik Indonesia. Jangan percetakan negara, cok. Pulangnya itu saya kebetulan bagian shift malam, bagian shift 2. Itu kan udah mulai kunang-kunang ya, lembur juga saya. Lembur pulang jam 8 siang, setelah nyampe Baswai, arah pulang ke rumah. Ternyata dikira saya udah masuk ke dalam, ternyata baru setengahnya saya masuk. Nah, alhasil saya ke bawah Baswai dengan setengah badan. Tuh nggak kepentok. Itu pengalaman hidup terkonyol saya sih. Yang satu malu, yang dua juga kayak gimana gitu diketawain orang ya. Malu sih malu sakit dan ada karena terjepit. Itu nggak dibukain tuh sama supir itu konektor. Alhamdulillah ada yang nolong sebagian penumpang ya. Dia berteriak kepada supir bahwa ada yang terjepit di belakang. Itu lu pasrah ya bre, pasrah. Udah gak ada tenaga, mau teriak. Itu sih pengalaman hidup yang terkonyol. Balik lagi ke saya yang pengen ditanyain ini perihal tentang refleksi ya dan filosofi. Refleksi, yang pijat. Banyak tuh maka besar pijat refleksi. Wah, di sini nggak tempat ya. Cok. Apa ini dulu ya, Bung Borak. Apa sih Borak itu saya pengen tahu nih, biar lebih mendalami aja gitu. Apa sih Borak ini? Dari apa gitu? Jadi mungkin di setiap perkumpulan atau ya setiap perkumpulan itu, jadi dari dulu dari SD itu saya berganti-ganti nama. Nah awal itu Baru sih balik lebih nama ya, kayak di STNK balik nama ya. Jadi dari sekolah itu ada yang manggil, dari SMP itu ada manggil Bagol, di sekolah atau di SMK itu dipanggil apa ya? Panggil Bung ya, dipanggil Bung. Dan yang terakhir tuh di kerjaan tuh Jamrong. Nah di sini tuh di kantin kita ini berawal dari baju futsal sih awal itu, ditawarin baju futsal sama alumni sekolah. Ini lu mau bikin baju futsal nggak? Nah tiba-tiba aku terbesit aja tuh, aku kasih nama dong. Nama apaan? Borak. Ya, biar ini aja kan, biar keren aja dilihatnya. Gitu doang sih. Bukan itu lebih ke ada artinya. Bukan lebih ke ada artinya. Perjalanan tentang arti nama Borak itu tersebut lebih pengen penanya di situ. Untuk pertanyaannya simpel. Bagaimana kamu memaknai kebahagiaan arti dalam hidup itu sendiri? Ketika kamu bahagia itu seperti apa sih prosesnya kayak gitu? Kebahagiaan sih menurut gua tuh semu. Dalam arti semu ya Asem dong. Semua di dalam semua ada. ya dalam arti ya itu hanya sesaat. Ada sesaat. Ya mungkin hari ini, jam ini, detik ini kita bisa bahagia, mungkin setelahnya itu bisa kita sedih. Karena kan kebahagiaan itu tidak bisa apa sih sebutannya, tidak bisa abadi. Kalau bagi saya itu yang terpenting ketenangan. Semua orang mencari itu. Ya itu, karena ketenangan itu bisa melahirkan kebahagiaan itu sendiri. Tapi orang yang mati juga perlu butuh ketenangan katanya. Betul. Cara didoakan. Betul kan, sebelum itu juga Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kan bilang jiwa-jiwa. Kenapa tuh bisa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Karena orang beriman itu pasti jiwanya tenang. Nah, mungkin kalian semua kan pernah ngerasakan ketika kelar sholat itu entah kenapa hati adem. Nah itu arti ketenangan itu sendiri itu. Karena dengan berpikir, dengan ketenangan itu kita bisa melahirkan kreativitas itu sendiri. Entah itu kita bisa punya ide-ide segala macam. Nah dari ide-ide tersebut, misalnya ide usaha dan usaha itu ternyata sukses, melahirkanlah kebahagiaan gitu. Bisa melahirkan kebahagiaan. Terus selanjutnya kita kepada Ferry Joni, apa sih kesuksesan terbesar di dalam hidup Anda sebagai Ferry Joni ini?
kesuksesan terbesar dalam hidup Anda satu momen apa sih? Ada gak kira-kira? Oh, gue merasa sukses nih ketika gue begini. Ketika di ojol, Oh, di ojol lagi. Ibu kayaknya ojol banget ya. Ojol. pendapatan yang paling gede. Oh, jangan di sensor kalau pendapatan. Karena sensor Nggak jadi boleh di-share. Indonesia. Berarti kesuksesan Anda di dalam sesuatu hal hidup itu balik lagi ke pekerjaan ya. Iya. Pekerjaan, oke. Saya boleh nanya lagi ke Bung Borak? Nah, gua lu nggak pernah ditanya perasaan gue, lu pukul lu. Lu gue itu yang ditanya ya kan. Saya sebagai orang waras di sini mengalah. Gua pukul lama-lama lu. Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Perjalanan hidup sih di dunia ini hingga dari lahir sampai sekarang. Perjalanan hidup itu lebih ke amigdala sih. Kebetulan amigdala saya begitu kurang baik ya, jadi nggak terlalu begitu mengingat semua apa yang terjadi di belakang kayak gitu. Jadi apa yang Anda tanyakan saya? Ya memori lah yang masih keinget lah sampai sekarang tentang lu dari lahir sampai sekarang. Paling kalau buat sekarang-sekarang di Gojek juga sama sih, sama kayak beliau ini. Ini momen sih, sesuatu hal yang emang agak sedikit lucu sih. Ketika awal pertama saya kali ke Jakarta, saya mendapat pekerjaan sebagai ojol ya. Dan baru pertama kali narik ya pakai motor Beat. Waktu itu saya nganter penumpang bapak-bapak lah ya yang mau berangkat kerja. Setelah sampai tujuan, si ininya apa namanya, celananya tuh nyangkut di standar 2 saya. Itu baru pertama kali saya jujur masuk di sini bekerja, berkecimpung di dalam pekerjaan jalanan lah ya bisa disebut. Dia turun, saya belum tahu kalau kaki dia tuh nyangkut di standar 2 saya. Jadi saya main gas saya di peng. Dan customer saya ada kebetulan lagi yang menjatuh, keseret. Tangan tuh itu mah. Itu awal pertama kali kerja saya di situ sih agak sedikit wow, kayak bukan nggak percaya, saya emang sesuatu kejadian musibah juga, saya nggak pernah tahu musibah itu dari mana. Saya minta maaf, saya balik lagi dan celana itu bukan robek. Karena emang benar-benar tertarik. Saya minta maaf dengan segala ya tidak sengajaan itulah. Mungkin itu aja sih yang saya. Ngomong-ngomong 4 bulan lagi kita udah mau lebaran lagi nih kan, kemana Lebaran dulu. Lebaran Idul Fitri ya kan, mana belum di Pajero lagi. Sebenarnya semua orang berhak bahagia, berhak berimajinasi sendiri. Ketika kita tidak punya kebahagiaan, ya udah lu berimajinasi aja sendiri. Karena kebahagiaan itu bisa kita cari dengan cara berimajinasi. Kayak kita menjadi superhero. Wah, Ranger lu tuh. Kita menaklukkan dunia. Gitu. Itu sebagai kebahagiaan tersendiri sih yang pengen lu semua. Tapi lu pernah sih nggak sih waktu kecil tuh ada keinginan kan nonton Spiderman nih, nah, ada keinginan buat digigit lama-lama, pernah nggak sih? HP gue doang nih, gue pernah kayak gitu soalnya. HP gue cari kan lama-lama nemu tuh di rumah ya kan, tempelin ke sini biar ada jarinya, pernah nggak sih? Ya, lebih kayak pengalaman tidak masuk akal sih menurut saya. Dulu gue pernah ngelakuin kayak gitu, gue cari lama-lama di rumah habis nonton film Spiderman, dulu bocah kan, namanya bocah. Ternyata kan Spiderman 1 tuh yang awal kegigit laba-laba. Pelan nonton itu, gue cari lah tuh di rumah. Beneran ada tuh di apa? Langit-langit nih, laba-laba nih. Gue ambil, gue taruh nih di sini nih. Berharap kegigit tuh, oh ibu berharap kegigit, kagak kegigit-gigit. Tapi kalau kegigit gue nggak tahu sih itu keluar jaring apa enggak ya. Terlalu menjiwai sih menurut saya itu yang jadi Spiderman. Sama satu lagi di film Naruto, Aburame, lu tahu Aburame kan? Sedikit tahu mungkin. Yang itu yang nyimpen serangga di tubuhnya. Sumpah gue pernah masukin semut ke tubuh gue, berharap bisa jadi Aburame. Karena Aburame Shishino ya, namanya Shishino. Ibu banget ya. Pernah gue nyari semut, bener-bener semut ya kan. Gue taruh sini biar masuk ke dalam, kan mending jadi kayak Shino digigit gue. Mental. Murti merah salahnya bukan semut.
gelap, udah gelap. Namanya bocah, imajinasi nih, imajinasi. Tambah kebahagiaan tuh. Iya, bagian tersendiri. Jadi ada yang pengen saya tanyakan lagi ya. Mohon maaf sebelumnya saya di sini lebih banyak nanya daripada menjawab. Karena saya pengen aja gitu. Cara berterima kasih kepada diri sendiri itu kayak gimana sih? Rewards. Oh, self reward. Self reward, kawan orang satu self reward. Lu tim apa sih? Soalnya gue enggak, kalau tim gadget atau tim lainnya gue bisa beradaptasi kok. beradaptasi dulu dong. Beradaptasi. Dia nggak kayak gen-gen yang terdahulu lah yang kalau batu ya kan. Gue Gue bisa dijelaskan. beradaptasi. Self reward. Gue lebih ke kadang kalau gue butuh self reward buat diri gue sendiri kadang buat lebih ke makanan sih. Makanan ya. Lebih ke makanan. Nah, kalau duitnya lebih banyak sih bisa jalan-jalan sendirian healing. Lalu gue pernah tuh Cirebon sendirian. Udah jalan aja sendirian ya. Gue nggak tahu nih tujuannya cuma jauh pulang lagi. Udah gitu doang. Tapi kebanyakan sih ke makanan gitu. Jadi kayak self rewardnya ke makanan ya perut ya. Tapi nggak ke yang resto-resto yang nggak bisa gue pesen. Gue nggak ngerti, gue mesen di resto ya gitu. Bukan take away malah take over ntar ganti ini ganti apa nih waiter ya. Ya paling Over. Ganti pekerjaan dia gitu. adik gue nggak ngerti, bingung gue cara mesennya. Paling ya yang lebih ke yang kan biasa kan kalau makan gado-gado mungkin self reward gue dari soto daging ya kan gitu aja. Mahal sih ya. Tapi pengen self reward kan buat gue dari rokok, dari kegiatan nih tiba-tiba gue beli minum merah yang mahal dikit. Ini bayarnya nih Bang. Berarti bukan bagian cara berterima kasih kepada diri sendiri itu dengan cara self reward. Ini bumbu lebih kayak untuk Bang Peri Joni ya, ini namanya beliau berganti-ganti. Kalau udah di STNK mah kena pajak berapa persen ini? 12%. Ih, 12 tambah 12 dong. Balik nama doang. Cara berterima kasih kepada diri sendiri itu dengan cara apa sih, Bang Roy? Bang Peri Joni? Healing kayaknya. Giling. Healing. Oh. Berlibur. Cara berlibur ya. Genzi bener nih kan, Genzi bener ya kan. Milenial gitu. Milenial kan 90 lebih. Tapi ngomongannya healing. Genzi bener ya. Dengan cara mempreskan otak sih lebih ke situ ya. Berhubung tidak ada yang nanya, saya nanya sendiri aja pada diri saya sendiri. Cara berterima kasih kepada diri saya sendiri adalah dengan cara mempersembahkan diri saya kepada gunung-gunung yang pengen saya daki, lebih kayak gitu. Ngerti gak? Cara mempersembahkan diri. Jadi, gue Eh, sembah gue. Gitu. Ini nggak nyampe deh. Itu kan filosofi, kayak filosofi. Lu ngomongin mempersembahkan diri gua untuk gunung. Woi, sembah gue. Jadi ketika lu ke restoran, ini ada makanan, ini persembahan nih untuk Anda kayak gitu. Jadi kayak mempersembahkan untuk diri sendiri ini biar nih ya kemana itu mempersembahkan diri kayak gitu sih, kayak gitu. Bisa disebut healing juga sih. Jadi kayak gitu. Menyucikan mata ya, menjadikan hati. Lebih kayak apa namanya? Sayangi pernapasan. Iya, kayak gitu lah. Bukan pernapasan juga sih, jadi kayak lebih merefreshkan otak juga sih. Kayak gitu sih, lebih situ. Nah, lu ngomongnya mempersembahkan Itu bahasa yang saya coba. Oh, sastra ya. Iya. Oh, dia anak buahnya Rocky Gerung nih. Makanya Bang Rocky nonton. Tapi lo ngalamin gak sih perbedaan zaman kita dengan zaman yang sekarang tuh? Sebenarnya yang gua alamin itu di dua zaman sih. Ketika kita hidup di zaman milenial dengan ketidakkecanggihan kita. Dulu kan nggak ada tuh yang namanya layanan online, belum ada tuh ya kan. Sekarang banyak yang online. Jadi lebih ke live hidup, kayak
kayak gitu. Jadi hidup di dua zaman itu seperti tidak ada komunikasi lah Android. Dan setelah gede, setelah besar, kita hidup di zaman yang benar-benar serba teknologi kayak gitu. Jadi kita hidup di dua zaman. Tapi itu ya udah sebelum kita merasakan itu, Rasulullah juga udah pernah ngomong sih, tanda-tanda akhir zaman ya salah satunya yaitu dengan kedekatan dengan teknologi tersebut ya kan, teknologi. Tapi ntar suatu saat teknologi itu akan musnah lagi. Hancur. Kita akan berperang. Gue nggak ngerti deh kan caranya gimana, apa entah itu listrik meledak, apa gimana, apa entar ada meteor, apa gimana ya kan, apa entar ada perang dunia nuklir sehingga semuanya nggak berfungsi ya kan. Nggak tahu juga deh, intinya gue sih udah nyiapin beli pedang tuh di rumah 400.000. Tapi gue nyiapin takutnya ketika suatu saat zaman tiba ya kan, itu zaman pedang tersebut bingung cok, gue harus nyari pedang di mana, gue nggak bisa bikin pedang ya kan. Gak ada yang jual pedang ntar. Tapi terlebih dari itu ya, ketika kita beli sesuatu hal yang emang berdekatan dengan peperangan ya, si pedang itu tuh meskipun itu benda mati ya, itu buat amal jariah ente sih sebenarnya, sedikit amal jariah juga buat ke depan. Bisa ya gitu. Bisa kayak gitu. Bisa bersaksi Bisa. Karena kan besi terbuat dari apa? dari bumi, Dari bumi juga kan? dari makhluk. Dari bumi itu makhluk bukan? Makhluk. Kayak gitu. Berarti motor sebenarnya makhluk juga dong. Ya kan, makhluk dari plastik dari hasil bumi. Si bumi itu dari, nah udah bingung nih lo ya. Hasil bumi itu kan ya makhluk itu dari Allah. Berarti motor yang kita pakai itu makhluk. Baju makhluk. Semua yang ada di tubuh kita makhluk. Kurang lebih kayak gitu. Nah, berhubung pembahasannya udah habis, Sebenarnya belum habis, cuman lebih ke titik terakhir. Sebenarnya yang kita alami hidup ini ya udah berlalu aja begitu, bagaikan apa ya? Air yang mengalir. Tapi setiap air yang mengalir kan pasti ada tokainya, Jok. Ada yang tidak enak lah kayak kurang lebih. Berhubung apa namanya? Videonya akan berakhir, alangkah baiknya kita tutup dengan sedikit kata-kata. Terlebih dari apa kata-katanya silakan lupa. Silakan dari Bung Borak kata-kata. Ah. Apa mau kata-katain di sini? Jangan soalnya ya, teruslah berbuat baik, gak usah mementingkan apa yang dibalas, dan terlebih lagi temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Terima kasih, dan kita serahkan ke Bung Joni. Belum nih, makasih deh. Pulang dong deh. Kalau saya, tersenyumlah sebelum dikatain orang gila. Absurd anjay. Sebenarnya kita tuh udah gila loh. Kita tuh udah gila. Cuma nggak ada jalan aja. Kita nggak keliling doang. Nggak keliling. Kalau gue ngambil dari percakapan ini ya, soal tentang waktu sih, lebih kayak soal tentang waktu yang dekat temennya juga. Tentang waktu sih, lebih kayak tentang waktu. Waktu yang berlalu itu tidak akan pernah bisa kembali. Lebih simpel aja sih dari gue. Karena waktu yang berlalu tidak akan pernah bisa kembali sedetik pun ya. Yang paling mahal itu di dunia bukan ini sih, waktu atau Bisa pakai alat Doraemon, pakai mesin waktu. Terlebih dari obrolan kita yang sedikit mengandung banyak yang tidak sehat. Lebih baik kita sudahi saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.